بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقول يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال آيات في الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, hadirin sidang jamaah yang amat sangat dimuliakan Allah. Terus kita mensyukuri nikmat Allah dengan ta'alluq qudrah iradah Allah, sehingga kita malam yang mulia ini bisa berhadir di rumah Allah. Kehadiran kita sama-sama ke sini dari tempat tinggal kita masing-masing atau di rumah dengan langkah terbaik yang Allah berikan kepada kita dengan niat satu, maksud tujuan yang sama, yaitu untuk berubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah dengan menuju kepada rumah Allah, sebagaimana imam tadi sudah membacakan pada rakaat yang pertama, untuk memakmurkan rumah Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesai melakukan suatu perintah Allah, kewajiban kita selaku hambanya, yaitu solat fardu maghrib. Moga-moga solat yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in, serta ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Ta'ziman wa ikraman yang mulia imam masjid, kemudian juga imam-imam yang lainnya, pada imam rawatib, kemudian bapak kecil kita hormati dan segenap daripada perangkatnya, tidak kita sebutkan satu persatu. Kemudian kita hormati, kita muliakan malam ini hadir itu Kepala Dinas Syariah Islam Ustaz Haji Ridwan SAG MPD dan Kabid Bidang Dakwah, dan juga seluruh para alim ulama, itu ustaz-ustaz kami, guru-guru kami yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, dan semua para da'i-da'iyah mutasib gampun, dan kita amkan saja seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir di rumah Allah yang amat sangat mulia ini. Sidang jamaah, tidak lama waktu, mungkin
hanya beberapa menit saja, karena insya-Allah jam 19.54 akan dikumandangkan lagi azan untuk kita melakukan itu ubudiyah kembali kepada Allah. Sidang jamaah terasa sedih. Pada hari Jumat yang lalu, pas 12 Rabiul Awal, di suatu tempat, mungkin juga ada tempat yang lain, pas pada 12 Rabiul Awal terjadi sebuah kekacauan atau kisruh. Itu di sebuah masjid yang penyampaian oleh khatib mungkin sangat sedih kita. Penyampaiannya adalah tidak usah dibuat peringatan Maulid Nabi. Mungkin sama kita sudah masuk kisruh di masjid itu, ya. Kita sebutkan di atas, bukan sebut masjid mana, tapi terjadi di Aceh Tenggara. Hari Jumat, hari yang mulia, hari yang agung, 12 Rabiul Awal, disampaikan tentang yaitu tidak usah buat maulid. Sidang jamaah yang mulia, kalau mungkin bagi dia, okeylah untuk dia sendiri dengan keluarganya, harus disampaikan kepada jamaah. Coba bayangkan, siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sidang jamaah, kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada ini alam. Sidang jamaah, tidak ada kita ini. Karena adalah Rasulullah, maka adalah alam ini segala isinya di antara kita. Tapi sidang jamaah, mungkin disampaikan oleh seseorang itu, mungkin dia salah fikir. Mungkin disingkat dengan salah fikir ya. Sidang jamaah yang mulia, Rasulullah luar biasa. Teringat dengan kita sejak lahir Rasulullah SAW, 12 hari Rabiul Awal, lahir masanya Rasul Mustafa, nibaan minah Nabi lahiran, ngon kehendak Tuhan pandang donya. Ketika lahir, terangkat kepala yang mulia, belum hidup masanya setahun, belum berjalan 1 bulan, belum berjalan masa 1 Jumat atau 1 Ahad 1 pekan, belum hidup 2 jam, belum masa berlalu beliau berada dalam dunia ini 1 menit, detik lahir terangkat kepala yang mulia, qomat pamit mulut, yang keluar adalah ummati ummati ummati. Sejak lahir, umatku umatku umatku. Kalau ada orang sedang jamaah sekarang masa Aceh rak mati, hai kamu kelanjut, karak mati, nanti ingat ke Nabi. Tidak usah dibuat itu acara selawat Nabi dan sebagainya. Tapi kenapa untuk Rasulullah tidak bisa? Kenapa untuk anaknya dibuat acara ulang tahun, ultah 1, kedua, ketiga dan seterusnya? Sidang jamaah yang mulia, Rasulullah luar biasa cinta kepada kita. Kita buktikan malam ini beberapa contoh Rasulullah itu cinta sayang kepada kita. Satu tadi, ketika lahir teringat pada kita. Kedua, perjuangannya sidang jamaah luar biasa. Sejak di Mekah beliau sampai akhirnya sidang jamaah perjuangannya luar biasa, menyampaikan, membawa risalah Islam. Ya Masya Allah, sembunyi-sembunyi sidang jamaah apa yang terjadi sidang jamaah, Masya Allah, kepada dirinya, kepada keluarganya, para sahabatnya, luar biasa. Tidak berani kita sebutkan satu persatu mereka. Sampai beliau akhirnya harus meninggalkan kota tempat kelahirannya menuju Madinah, Yasrib dulu namanya. Karena itu semua untuk kita, teringat dengan kita. Ketiga, sidang jamaah, kalau kita lagi salat, tentu kita hanya fokus, artinya khusyuk, hanya ingat pada Allah. Hanya ingat pada Allah, tidak apa ingat pada lain. Tapi Rasulullah SAW suatu malam, sepanjang malam, beliau kalau salatnya luar biasa, karena
itu bukan salat berjamaah, bukan imamnya. Ya, beliau kalau salat sendiri, masya-Allah. Ada sahabatnya ketika Rasulullah salat, dia berdiri tu di belakang jadi makmumnya. Rasulullah membaca Quran surah Al-Baqarah ayat demi ayat sampai dengan fansurna 'alal kafirin. Rasa mungkin sahabat ni Rasulullah akan rukuk, ternyata tidak. Beliau lanjutkan kepada Quran surah Al-Imran tu semuanya sebagai sidang jamaah. Luar biasa Rasulullah ketika di malam hari. Pada suatu malam Rasulullah sampailah pada ayat ketika beliau salat. Beliau membaca ayat. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ketika Rasulullah membaca ayat Quran surah Al-Maidah ayat 118, menangis beliau. In tu'adzibhum, artinya yang disampaikan, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, maka sebenarnya mereka adalah hamba-Mu, ciptaanmu, ya Allah. Kau sisalah mereka karena itu hamba-Mu, ya Allah. Siapa itu? Umatnya Nabi. Ingat dengan umat. wa in taghfir lahum, Dan jika engkau mengampuni mereka, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, engkau lah maha perkasa lagi maha bijaksana. Coba bayangkan dalam salat teringat kita, dalam salat teringat kita. Hadirin kalian Allah Subhanahu wa taala, bukti lagi bahawa Rasulullah sayang cinta kepada kita. Ketika beliau, ya, kita tidak menyampaikan tentang sejarah perjuangan. Ketika beliau mau dijemput oleh Allah melalui malaikat Israel, ketika itu hadirlah para malaikat, di antaranya Israfil, Izrail, Mikail. Tapi ketika sampailah kepada Rasulullah, hanya diberikan salam oleh Israel, sedangkan malaikat Jibril tidak sampai ke sana. Diberikan salam oleh malaikat Israel, dijawab oleh Rasulullah, masuklah beliau. Maka kata Israel, wahai Habibullah kasih Allah, Allah mengutuskanku untuk mencabut nyawamu jika engkau mengizinkan. Baik. Aina Jibril, di mana Jibril? Ditanya Jibril ke mana? Dipanggil Jibril, ditanya kepada Jibril, Israel akan mencabut nyawaku. Ya Jibril, bagaimana Jibril? Jibril menjawab, Habibullah kasih Allah, para malaikat sedang berbaris-baris menunggu ruhmu, wahai yang mulia. Bagus, alhamdulillah. Wahai yang mulia kasih Allah, engkau nanti akan dicabut dengan pelan-pelan, alhamdulillah. Tapi sidang jamaah ketika itu Rasul bertanya kepada Jibril, Jibril, okeylah semuanya untuk saya. Itu untuk saya. Kaifa ummati, bagaimana umatku ya Jibril? Ditanya bagaimana umatku, boleh cabut nyawaku, tapi bagaimana umatku? Allah menyampaikan padaku, wahai yang mulia, di yaumil kiamah nanti manusia yang akan dipisah adalah umatmu, umat kamu, dan belum bisa masuk surga kalau belum masuk kamu dan umatmu. Cabut nyawa. Sidang jamaah yang mulia, di luar salat teringat kita, di dalam salat teringat kita ketika nazak sakaratul maut. Itu sidang jamaah nazak sakaratul maut. Roh dicabut nyawa. Roh keluar, masih saja teringat dengan kita. Pelan-pelan roh sidang jamaah sampai di perut, terasa sakit yang luar biasa. Israel, ya Habibullah, maafkan saya, inilah seringan-ringan saya mencabut nyawa. Tapi Rasulullah terasa sakit yang luar biasa. Sehingga kalaulah boleh, ya Allah, kalaulah boleh ya Allah, ambillah mau sakaratul umatku ya Allah, timpakan kepadaku ya Allah, biarlah aku terima sendiri ya Allah. Teringat dengan kita. Ruh
Rasulullah sampai di dada, beliau berwasiat usikum bis shalah. Terus sampai di kerongkongan ummati ummati ummati, itu berwasiat untuk terus menjaga salat. Teringat dengan kita, habislah kalamnya mulia, wafat beliau. Kelak sidang jamaah kita wajib percaya ada alam akhirat di mahsyar nanti. Manusia agung, manusia yang pertama Allah bagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti para malaikat akan mendapatkan lagi itu pertanyaan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah dihampiri para malaikat, pasti akan ditanya nanti sidang jamaah, aina ummati, di mana umatku? Kaifa ummati, bagaimana umatku? Tidak akan ditanya bagaimana ayah, ibu, anak, cucunya. Tidak. Kita ditanya. Bukti Rasulullah cinta pada kita. Kita persingkat yaumul hisab, yaumul mizan, naik di mizan. Penuh resiko jembatan sirat sidang jamaah. Semuanya akan melewati sirat. Rasulullah sayang cinta kepada umatnya. Beliau akan duduk di sana sidang jamaah, akan membantu kita, beliau akan berikan nanti sidang jamaah. Salim, salim, salim. Ya Allah, ummati salim, salim. Ya Allah, selamat umatku. Rasulullah dia akan berdiri sana. Luar biasa. Ada umat Rasulullah karena asi maksiat dalam dunia. Sudah ada dalam dunia ini dengan agama Islam, dengan syariatnya yang luar biasa. Ya, dan alhamdulillah kita di kota Banda Aceh ada kepimpinan kita yang luar biasa. Wali kota kita dan juga jajaran di bawahnya dengan dinasti Islam luar biasa. Ya, dengan syariatnya sedang. Tapi ada, yaitu ketika meninggal dalam keadaan asli. Siapa itu? Umatnya Nabi, umatnya Rasulullah, tergelincirlah dalam neraka. Maka sidang jamaah di sana hanya dua tempat saja yang tidak ada. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu dalam golongan dalam surga, satu dalam neraka. Ia masuk surga bifadlah karunia Allah. Apakah Rasulullah sudah senang? Belum. Rasulullah dalam surga, jeritan di dalam neraka luar biasa. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Tuhan kami, keluarkan kami. Ya Allah, kami akan beramal saleh. Di antara yang jeritan itu ada umatnya Rasulullah. Rasulullah keluar daripada surga menuju neraka sidang jamaah. Kenapa? Ada umatnya dalam neraka. Beliau keluar surga menuju neraka untuk mencari umat-umatnya yang dulu pernah asli bermaksud pada Allah tapi ada iman kepada Allah. Dia betul Rasulullah itu nabinya, dicari oleh Rasulullah. Coba betapa setianya Rasulullah. Setia jata Nabi Muhammad, jata umat dalam neraka. Neraka tutung hanan ingat Nabi Muhammad, umat Nabi setia jata Nabi Muhammad. Setia luar biasa Rasulullah. Di dalam dunia ketika Masya Allah nazar dalam mencabut nyawa, dalam sakaratul maut, dalam wafatnya, ya Allah di mahsyar sampai di mizan, ya Allah luar biasa, sampai ada umatnya dalam neraka. Begitu setianya Rasulullah. Oleh karenanya sedang jamaah yang mulia, kita balik sekarang. Kita balik. Apanya kita balik? Buktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Buktikan. Yang pertama di antara tanda bahwa seorang itu mencintai Rasulullah, satu banyak menyebut namanya. Banyak menyebut namanya. Makna namanya berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita istilahnya
banyak ingat kepada Allah, boleh sebut nama Allah. Di mana saja, kapan saja, illa kecuali dalam WC, Allah, 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 Allah. Kalau kita ingat pada Rasulullah, sebut namanya dengan berselawat. Berselawat sedang jamaah. Kita dalam perjalanan dari rumah menuju masjid, nanti dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam perjalanan ditumpuh dalam beberapa menit dan jam, gunakanlah untuk kita bawa Allah, bawa Rasulullah, berzikir pada Allah, bawa Rasulullah dengan berselawat. Sedang jemaah yang mulia, ketika Allah perintahkan kita untuk salat, aqimis salata li dzikri, aqimus salat, banyak ayat tentang dirikan salat. Allah perintah kita untuk salat, maka adalah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan lain sebagainya. Tapi tidak ada ayat bahwa Allah itu ada ayatnya, firman Allah tidak ada bahwa Allah salat. Allah perintahkan kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haram beriman berpuasalah kamu pada bulan Ramadan, pada bulan puasa pada bulan Ramadan. Tapi tidak ada ayat bahwa Allah berpuasa. Allah sedang jamaah menyampaikan kepada hambanya, pada umatnya Rasulullah yang mampu punya, Allah berikan rezeki dia, ada 8 banyak rezekinya. Allah perintahkan dia untuk apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Disuruh kita sedang jamaah untuk berangkat ke tanah suci bagi kita hamba Allah yang mampu. Tidak ada ayat Allah yang haji, tidak ada. Ada satu perintah Allah. Ini belum diperintahkan kepada kita sedang jamaah, sudah duluan Allah praktek. Sudah duluan Allah mulai. Apa itu? Selawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah berselawat, katanya Nabi. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah sama dengan malaikatnya Allah. Allah selalu memberikan rahmat nikmat kepada Rasulullah. Para malaikatnya Allah, ya Allah, membantunya Rasulullah dengan ucapannya ya Muhammad, ya Allah bukan Rasulullah. Rasulullah itu maksum tanpa dosa. Baru Allah suruh kita berselawat. Maka oleh karenanya sedang jamaah, dalam perjalanan kapan pun kita terus selawat pada Rasulullah SAW. Sekali berselawat 10 kali untuk kita. Lebih-lebih sedang jemaah di hari Jumat. Hari Jumat. Sedih kita mendengar hari itu. Man shalla alayya yawmal jum'ata mi'ati marratin ja'a yawmal qiyamah wa ma'ahu nurun law qusima zalika nur baina khalaiki kullihim lawasahum. Man shalla alayya jum'ati, barang siapa yang berselawat kepadanya Rasulullah SAW pada hari Jumat, berapa? 100 kali pada hari Jumat. Apa yang terjadi sedang jamaah? Ja'a yaumul qiyamah, nanti dia akan datang pada hari kiamat. Wa ma'hu nurun, maka bersama dia cahaya. Kenapa cahaya? Di hari Jumat dia berselawat kepada Rasulullah 100 kali, dia akan datang nanti di hari kiamat, di mahsyar dengan membawa cahaya. Bagaimana cahaya itu? Lau qusima dzalika nur, sekiranya seumpamanya cahaya itu sedang jemaah dibagi-bagi hijau bahasanya kepada siapa? Bainal khalaiki, di antara makhluk-makhluk yang ada pada itu banyak sekali. Kullihim lawasahum, maka setiap mereka dapat. Itu kalimat lau, sekira, tidak bisa dibagi. Maka sidang jemaah untuk mendapatkan cahaya di sana nanti di yaumul qiyamah, sidang jemaah perbanyaklah kita dalam dunia ini masih hidup untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bukti, apalagi di antara cinta kepada Rasulullah sidang jemaah itu melahirkan sikap bagi kita sidang jemaah, rasa khusyuk, tawadhu ketika nama Rasulullah disebut. Ketika nama Rasulullah disebut, Masya Allah, rasa kita khusyuk, tawadhu, nama beliau disebut. Kenapa?
namanya luar biasa. Namanya nama Rasulullah itu sidang jamaah, tidak ada kosong waktu, tidak ada pernah disebut nama Rasulullah, tidak ada waktu, tidak ada kosong waktu, tidak ada kosong. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan sebutan namamu untukmu Rasulullah. Namanya itu diangkat oleh Allah. Di mana? Kenapa nama beliau tidak kosong? Tidak pernah kosong dengan bahkan satu detik pun. Setiap hari orang menyebut nama Rasulullah. Kita sudah berhenti mungkin sebut nama Rasulullah karena sudah selesai tadi azan maghrib. InsyaAllah sebentar lagi akan ada komandan lagi azan. Karena setiap hari sidang jamaah yang namanya azan itu, negara ada agama Islam itu setiap negara beda-beda sidang jamaah, rotasinya sidang jamaah. Kita sudah selesai azan, di tempat lain sudah azan, di tempat itu sudah selesai, negara yang lain mulai lagi azan, di tempat lain negara itu selesai, di negara lain azan. Karena dalam azan ada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak pernah berhenti. Namanya sudah diangkat oleh Allah. Berbanyak selawat. Selanjutnya sidang jamaah yang ketiga, sidang jamaah yaitu dengan mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sesosok yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad itu contoh teladan. Ya, maka ikuti beliau. Luar biasa. Contohnya yang paling banyak beliau adalah contoh teladan. Beliau adalah ya di samping idola kita sidang jamaah, ya contoh teladan, contoh tempat kita yang menjadi contoh. Perbuatannya, gerak-gerik, tingkah lakunya sidang jamaah yang luar biasa. Bukan hanya kepada sesama muslim, sesama manusia, walaupun maaf orang kafir. Luar biasa kelakuan beliau. Maka sidang jamaah kita ikuti beliau. Akhlaknya yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 Allah katakan bahawa Rasul itu akhlaknya yang mulia. Hadirin kali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jamaah yang mulia, selanjutnya yaitu berbelas kasih kepada umat. Rasulullah itu luar biasa. Oleh kerana kita harus ikuti beliau. Beliau ini selalu luar biasa berbelas kasih sesama umat, kepada manusia, umat sekalian. Rasulullah cinta kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah di depan kita ini terus, ya. Saya tahu di Masjid Al-A'la dan di kampung ini luar biasa, ya, dengan santunan yatim, piatu, bantu fakir miskin sidang jamaah. Alhamdulillah yang kita ini di kota sekarang mungkin, ya, di Baitul Mal kita luar biasa juga gerakan-gerakan sekarang sidang jamaah untuk demi kemaslahatan umat yang luar biasa. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang terakhir kita sampaikan sidang jamaah yang mulia, satu patah hina bakwari upen bidan, hina barakan pakaian hana, hina banabi selawatan, hina ba Tuhan amalan hana. Kita hina biasanya kita biasanya dihina sama saudara, biasanya masalah uang, yang enggak apa-apa. Kalau di antara mungkin saudara kita banyak uang, kita tidak banyak uang, mungkin kita terhina rasanya, enggak apa-apa. Kita hina sama rakan, sama teman, itu biasanya masalah pakaian. Ya, kan mungkin penampilan kita. Kemarin baju itu, hari ini baju itu, besok pun baju itu. Dihina mungkin sama rakan teman, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kita jangan dihina dua. Hina sama Rasulullah, tidak ada selawat. Hina sama Rasulullah, tidak ada selawat. Maksudnya gimana? Kita tidak hidup bersama Rasulullah, belum pernah kita melihat wajah Rasulullah, tapi di yaumil qiyamah satu-satunya Rasul yang akan berikan syafaat, bantuan, pertolongan kepada umat Rasulullah SAW. Bagaimana akan tidak dihina apabila dalam dunia dulu cerita akhirat, maka dulu dalam dunia Allah hidupkan berapa tahun dia tidak pernah teringat dengan Rasulullah, tidak pernah berselawat kepada Rasulullah, akan terhina di sana. Akan Rasul panggil ummati, ummati, ummati,
di depan mata Rasul ada seorang manusia, tapi dulu pembangkang Allah yang dia tidak suka dengan Rasulullah, tidak pernah selawat, Rasulullah tidak kenal dia, tidak ada cahaya. Perbanyak selawat. Satu lagi, kita jangan sampai dihina oleh Allah. Kalau dihina sama Allah, sidang jamaah, tidak ada cerita lagi. Itu na'udzubillah min zalik, Allah rincikan dalam neraka. Maka kita jangan sampai dihina oleh Rasulullah, tidak ada selawat. Dihina sama Allah, tidak ada amalan. Maka oleh karenanya sidang jamaah, apa saja perintah Allah lakukan dengan penuh ikhlas, dan juga perintahnya Rasulullah, dan juga larangannya Allah dan juga larangannya Nabi, sama-sama kita tinggalkan dengan penuh ikhlas. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, tentu mungkin terakhir ini saya sampaikan, harus ada pada kita rindu untuk bertemu Rasulullah. Harus ada itu rindu untuk bisa ketemu Rasulullah. Memang dalam dunia ini kita tidak pernah melihat wajah Nabi karena kita tidak hidup masa Nabi. Tapi rasa rindu untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Selesai salat kita bisa, ya Allah, mata ini ya Allah yang kau berikan, ya Allah, mata ini ya Allah di yaumil kiamah, ya Allah bisa izinkan, ya Allah, mata ini bisa menatap wajah Rasulullah. Tangan ini ya Allah izinkan bisa berjabat tangan dengan Rasulullah, ya Allah. Badan ini ya Allah yang kau berikan, ya Allah, nanti yaumil kiamah ya Allah izinkan bisa berhampiran dengan badannya Rasulullah. Harus kita rindu bisa ketemu Rasulullah. Yang terakhir, ini betul-betul terakhir, kalaulah boleh saya mengatakan untuk malam yang mulia ini di Masjid A'la, masjid yang tinggi, yang agung, yang mulia ini, kalaulah ada sesosoknya Rasulullah ada di tengah-tengah kita malam ini, bukan di mimbar, tapi ada di bawah mimbar, satu kursi, satu meja yang luar biasa, yang sangat mewah. Duduklah di sana sesosok manusia agung, manusia mulia, Habibullah, kasih Allah Rasulullah. Pertanyaannya, beranikah kita untuk menatap wajahnya? Berani kita tatap wajah beliau sekiranya beliau ada? Tapi kalau kita bisa melihat sekarang, maaf, saya tidak menyebutkan bapak dan ibu, saya rasa saya sendiri tidak akan berani menatap wajah Nabi. Kenapa? Karena mata ini penuh maksiat. HP di tangan kita 24 jam, bahkan 24 non-stop. Al-Quran tidak ada lagi kita pegang, termasuk saya sendiri. Dengan HP itu malu, tak akan berani kita beranjak. Tak akan berani. Okeylah, bolehlah, mungkin tidak ada di sini. Selesai kita solat nanti, ada pengumuman. Semua jamaah yang malam ini hadir diundang oleh Rasulullah. Sekiranya ada satu tempat diundang kita, beranikah kita untuk selesai di sini kita keluar masjid, kita ambil sandal, ataupun ada mobil dengan ada Honda dengan Honda, atau yang tidak ada dengan numpang untuk menuju undangan ya Rasulullah. Rasa-rasanya kita ingin berangkat, tapi ketika sampai di sana kita akan tak berani. Kenapa? Coba bayangkan sekarang umatnya Rasulullah sudah banyak yang menyimpang, yaitu bermacam-macam lah, tidak usah kita sebut. Antaranya mungkin sudah ngetren sekarang, ya celana-celana pendek bagi ya kaum Adam, ya Allah, itu mungkin ada anak profesor kita. Maka di antara ini sudah jemaah kita didik terus, berikan kepada anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita sudah jemaah, ya, tentang perintah Allah, larangan Allah dan juga sebagainya. Kita sekarang celana pendek luar biasa, apalagi pergaulan bebas, ya Allah, masya Allah, na'udzubillah min zalik, ya. Kemudian di hotel-hotel losme, ya Allah, minuman keras, ya Allah, dengan jodol. Kalau dulu boleh itu dodol, ini bukan dodol, jodol, judi online, ya Allah, bermacam ragam. Yang terakhir sedang jamaah, demikian saja dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya, insyaallah lain kali. Ya, betul-betul Rasulullah akan mengakui kita selaku umatnya. Kelak di yaumil kiamah juga Rasulullah mengenal kita dan mengakui selaku kita itu umatnya. Semua kita bersama dengan Rasulullah, melewati sirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kerana saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.